TV Al-Waha. Hot Inspiration. Oke, kita lihat video bagaimana Bahar bin Demit atau Bahar bin Semit ini seolah-olah banyak yang ngefan, banyak yang ngerubungi. Oleh kata Kiai tampak, bangkai pun banyak yang ngerubungi, tapi yang ngerubungi lalat. Kita lihat dari awal, itu coba. Yang di sekitarnya Bahar bin Semit ini selfie-selfie. Seolah-olah orang-orang yang ngefan kepada Bahar bin Semit atau yang menjadikan Bahar bin Semit panutan. Tapi ini sebenarnya orang-orangnya Bahar bin Semit sendiri. Lihat, yang kopiah merah dan yang memakai kacamata hitam di sampingnya itu, yang berbaju putih. Nah, dan ini pengawalnya Pak Tua, pakai baju FPI, padahal FPI sudah dibubarkan. Konten ini dibuat oleh Bahar bin Semit untuk merekayasa psikologi dan penyesatan ideologi dengan eksploitasi emosi jamaahnya. Kita lihat itu orang-orang yang tadinya itu seolah-olah berebut selfie dan minta foto dengan Bahar bin Semit, ternyata itu ya pengawalnya sendiri. Lah ini orang-orang Bahar bin Semit, coba lihat itu. Bakar. Di sini ada yang teriak bakar. Jadi menjuluki Semit ini dengan bakar. Nah, Bakar. ini sebenarnya orang-orang Bahar bin Semit di sekitar lokasi pengamanan itu seolah-olah banyak yang hubungi, banyak yang berebut untuk bertemu Bahar bin Semit. Tapi terlihat segelintir orang, begitu juga cuek orangnya, nggak ada yang berebut. Jadi hanya di lokasi Bahar bin Semit ini mau nyari mobil, ternyata tidak jadi, ini tadi tidak jadi masuk mobil, itu berhenti lagi. Bingung dia bagaimana membranding, memframing seolah-olah banyak orang yang ngerubuti, tapi yang ada di jalur itu orang lewat, orang yang heran ada apa ini sebenarnya. Jadi berhenti bukan karena Bahar bin Semit, tapi hanya penasaran karena itu jalur umum. Terlihat di situ jelas orang-orang lewat. Memang piwe memainkan psikologi masyarakat ini Bahar bin Semit ini. Apa itu yang diobrolkan? Nah, kita lihat nanti di depan ini yang dikawal siapa ini yang mau mendekat ke Bahar bin Semit? Nggak ada, kosong. Coba lihat itu kosong. Sampai kebingungan seolah-olah dada-dada. Nanti bedakan dengan KDM ketika berjalan menuju gedung sate, dikerumuni oleh itu banyak yang cuek dengan Bahar bin Semit. Di kiri kanannya itu ya cuma duduk-duduk. Sampai kebingungan ini mau kemana lagi arahnya. Nah lihat, bingung di mana lagi, nggak ada masa yang terpusat di situ. Nah itu cuma montot-montot di sekitar. Ini akhirnya masuk warung. Lah itu orang yang di depan warung aja biasa aja cuek, mencuekkan Bahar bin Semit. Nah sadar, Kipin sadar, sudah nggak ada lagi ini, nggak ada lagi pengikut dan jamaahnya Bahar bin Semit ini. Itu orang-orang yang di dalam yang tadi seolah-olah ngawal, seolah-olah itu peduli dengan Bahar Semit atau menjadi jamaahnya atau yang ngefan. Nah iya kan, itu yang topi merah itu di sampingnya itu membawakan carikan minum, membawakan tisu, lalu ini ya seolah-olah cium, ini sebenarnya pengawalnya semua, ini pengawal Bahar bin Semit. Nggak ada sama sekali orang di sekitarnya. Nanti ya videonya agak menjauh, terlihat jelas itu nggak ada orang di sekitar warung. Itu terlihat bocil nyium tangan Bahar, itu yang sampingnya itu kopiah merah itu yang tadi yang kayaknya ngepan tadi itu, yang di awal tadi yang berebut selfie itu dia itu ya itu yang kopiah merah itu. Inilah artis-artis Project Sound saudara yang ada di Ancol kemarin. Mereka itu yang membuat narasi, mereka yang seolah-olah mendemo padahal mereka sendirilah yang merekayasa kejadian tersebut. Inilah kepiwean aktor. Bahar bin Semit adalah aktor di balik itu semua. Project Sound Project. Terus dari pihak Ancol juga harus tuntut mereka tuh. Mana pihak Ancol tadi? Acting luar biasa Bahar bin Semit. Manipulasi psikologi, penyesatan ideologi dengan cara-cara mengeksploitasi emosi, memanipulasi narasi, konflik biner dan juga pengkultusan pribadi. Aktor yang sedemikian ini hanya dia miliki
Dia memang pandai memainkan peran apapun dia kuasai. Inilah seorang aktor, produser, pembuat skenario, dan juga aktornya. Seorang artis yang lengkap. Inilah pribadinya yang sesungguhnya. Sekarang bandingkan dengan orang yang sangat dibenci oleh Bahar dan juga gurunya Rizik Syihab. Coba bandingkan dengan KDM, Kang Deddy Mulyadi. Simak video ini. Penurunan bendera pukul 15.00 upacara sudah berada di. Lanjutkan sedulur TV Al-Waha. Pembahasan ini bahwa kemudian setelah Bahar itu muncul di situ, dia tidak akan pergi, saya tidak akan pergi, seolah-olah dia menjadi sebuah seorang pahlawan yang luar biasa yang tidak terima dengan adanya hafalan challenge baca Quran, kemudian hadiahnya minuman keras, sedulur TV Al-Waha. Kemudian FPI juga melakukan demo minta tuntutan agar pelakunya diadili, ditangkap semuanya. Nah, sedulur TV Al-Waha, kemudian setelah munculnya FPI melakukan demo itu tadi, dan Bahar kemudian bersilang kaki di situ dengan gagah beraninya. Nah, kita semuanya bertanya, mungkinkah secara logika orang-orang itu, pemuda-pemuda itu berani dengan sengaja melakukan pelecehan terhadap agama Islam, terhadap Al-Quran? Itu sudah jelas pelecehan terhadap Al-Quran. Sekjen PWLS sendiri juga langsung mengecam tindakan pelecehan terhadap Al-Quran itu tadi. Namun demikian, kita perlu melihat apakah semudah itu anak-anak muda bangsa Indonesia berani secara terang-terangan melakukan pelecehan terhadap Al-Quran? Saya malah justru sangsi, jangan-jangan ada rekayasa di balik semuanya ini. Sehingga begitu yang muncul Bahar Smith, saya jadi teringat film-film yang sudah sering saya tonton sejak kecil. Kalau ada seorang laki-laki lagi ngincer seorang perempuan untuk dijadikan pacarnya atau kekasihnya, dia akan melakukan sebuah skenario, merentah orang untuk menzolimi, berbuat jahat kepada si perempuan itu. Terus dia ketika si perempuan itu mau diperkosa atau dirampok atau dari sebagainya, dia datang sebagai dewa penolongnya. Kemudian si perempuan itu mengucapkan terima kasih dan akhirnya jadian deh sepasang kekasih. Trik semacam itu, manajemen konflik, membaca situasi supaya dirinya dianggap oleh si perempuan yang dicintainya itu dianggap sebagai pahlawan, sehingga mudah untuk menerima cintanya karena telah berjasa, hutang budi ditolong dari penjahat. Dan ini bukan hanya urusan cinta saja, kalau di film-film sering terjadi semacam itu. Sudah puluhan film yang saya lihat itu, bahkan mungkin bisa jadi ratusan film yang skenario-nya mirip-mirip semacam itu. Merentah orang untuk berbuat jahat, kemudian datang orang itu untuk menjadi dewa penolongnya. Nah ini kalau saya lihat ya, kalau kita perhatikan, apakah mungkin, tentu kita harus bertanya, apakah mungkin anak-anak muda itu dengan sengaja berani di di sebuah tempat pesta yang menyediakan minuman keras, terus challenge-nya itu kok baca Quran? Ini kan nggak nyambung secara logika. Sebejat-bejatnya seorang pemuda Indonesia khususnya, itu nggak akan melakukan hal sebodoh itu loh, kalau tidak ada yang menskenario, yang menyuruh. Maka kalau ini terjadi, begitu sudah muncul video viral itu, tidak lama kemudian Bahar muncul, kan kayak skenario film tadi. Pengen dianggap sebagai pahlawan, sehingga akhirnya Bahar datang. Sehingga patut diduga di belakang ini, kejadian ini, baca Quran kemudian hadiahnya minuman keras, itu memang sepertinya sudah direkayasa untuk memunculkan tokoh-tokoh penolongnya, sehingga yang terlihat adalah FPI, bahwa FPI itu sangat gencar
memberantas kemungkaran, kemaksiatan, langsung bertindak itu FPI, Baharnya langsung bertindak. Sehingga banyak anggapan dan saya mendapatkan WA dari beberapa subscriber TV Al-Waha mengatakan seolah-olah PWI itu kok lambat sekali, nggak respon terhadap kejadian ini, kedahuluan sama FPI dan Bahar. Ini perlu kita pahami ya. Kalau menurut saya hal-hal semacam ini selain bisa saja terjadi, patut diduga bahwa Bahar dan kelompoknya itu ada di balik semuanya ini.